Saya selalu katakan begini, yang namanya anggaran 492 triliun, monyet aja dibekalin, itu jadi presiden. Apalagi manusia begitu. Jadi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ketua Relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan bersama tokoh masyarakat hingga sejumlah aktivis di salah satu rumah relawan pemenangan Amin, yaitu membahas dugaan kecurangan pemilu 2024. Jadi relawan Amin berencana menduduki DPR pada tanggal 1 dan 6 Maret 2024 mendatang. Kedaulatannya ada pada rakyat dan berdasar hukum. Nah, secara hukum ada peluang namanya hak angket. Nah, maka persepsi kita, brother, harus sama, fokus kepada hak angket. Karena lewat hak angket, presiden pun bisa diberhentikan. Ketua KPU bisa dicopot. Besok 1 Maret itu ada kegiatan geruduk DPR RI. Tanggal 1 memang belum waktunya, tapi ambil momen 01, 03, 1 Maret. Kita berusaha, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengkonsolidasi, kita akan melaksanakan geruduk DPR tanggal 6 Maret. Jadi dengan adanya geruduk DPR ini akan mendesak ya anggota DPR untuk segera yaitu menggunakan hak angketnya supaya tidak berlarut-larut. Dan juga yaitu petisi Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi yang disampaikan oleh Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna, mantan KSAU, meminta Jokowi untuk mundur dengan sukarela dan mendesak DPR RI lakukan hak angket secepatnya karena dianggap KPU dan Bawaslu ikut andil dalam kecurangan pemilu 2024. Mundurkan diri dari jabatan Presiden Republik. 2. Apabila Presiden Joko Widodo tidak mengindahkan poin 1 di atas, maka kami mendesak kepada DPR RI untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilu 2024 serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran negara oleh Presiden demi memenangkan pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024. 3. Dengan mempertimbangkan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 secara TSM, kami menuntut pembatalan hasil Pilpres 2024 dan melaksanakan pemilihan presiden ulang dengan terlebih dahulu. Ganti semua perangkat penyelenggara pemilu karena sudah terbukti bertindak tidak transparan, tidak profesional, dan tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. 4. Dengan mempertimbangkan hasil sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mana pencalonan saudara Gibran Rakabuming Raka jelas cacat etika, cacat moral, cacat prosedur, dan ada benturan kepentingan konflik of interest. Kami mendesak agar saudara Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan tidak diperbolehkan mengikuti Pilpres ulangan yang akan diselenggarakan. 5. Kami mendesak kepada pimpinan TNI Polri untuk menjaga kehormatan dan kredibilitas institusi dengan tetap tegak lurus menjaga netralitasnya dan tidak membuka peluang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk masuk dalam putaran praktis. 6. Kami meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokasi ancaman konflik horizontal, serta menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Jadi wacana hak angket ini telah menggelinding bagaikan bola salju yang tak terbendung nampaknya, yang akan melindas dan menerjang rezim Jokowi ini. Ini adalah bukti kepedulian dan keprihatinan terhadap bangsa dan negara. Jadi sudah sepatutnya memang yaitu Presiden Jokowi diturunkan oleh rakyat Indonesia karena sudah nampak sekali sudah melakukan orkestrasi terhadap pemilu curang ini. Jadi memang cukup banyak kita lihat sekarang tokoh-tokoh masyarakat ya
sudah mulai bersuara menyuarakan hak angket segera digunakan untuk memakzulkan Jokowi. Dalam kecurangan 2024, kecurangan pemilu 2024. 3. Pecat semua komisioner KPU dan Bawaslu yang terbukti lalai dan gagal melaksanakan konstitusi. 4. Mendukung penuh gerakan mahasiswa dan siap aksi bersama dalam penegakan demokrasi untuk merebut masa depan bangsa yang dirusak oleh Jokowi. 5. Mendesak segera DPR RI untuk menggulirkan hak angket, makzulkan Jokowi, cabut mandatnya, dan kembalikan mandat ke rakyat atas gagalnya menegakkan pelaksanaan pemilu yang jurdil. Nah, kita sudah melihat ya, banyak sekali sekarang rakyat bersatu menggugat pemilu curang supaya Jokowi segera dimakzulkan. Jadi cukup banyak suara-suara dari masyarakat yaitu menyuarakan DPR segera menggunakan hak angket dan Jokowi segera dimakzulkan. Dan menurut Gus Romi dari Partai P3 mengatakan menang Pilpres karena kucuran bansos 492 triliun, monyet saja bisa dibekali anggaran 490 triliun bisa jadi presiden. Tapi kalau yang dapat sentuhan bansos, saya selalu katakan begini, yang namanya anggaran 492 triliun, monyet aja dibekalin, itu jadi presiden. Apalagi manusia begitu. Jadi, Kemudian dari TPN Ganjar juga melihat kecurangan itu sedemikian besar sehingga punya potensi untuk kemudian membalikan dari hasil quick count. kan anomali itu misalnya terjadi pembandingan antara suara luar negeri yang Mas Ganjar unggul di Amerika Serikat, kemudian di London, kemudian di Perancis gitu ya. Karena saya berkomunikasi dengan kawan-kawan yang melakukan quick count di sana, juga termasuk yang real count kemarin begitu ya. Tetapi ketika hal itu menjadi pattern atau pola di 2004, 2009 SBY menang, di luar negeri, dalam negeri juga menang. Kemudian 2014 Jokowi juga begitu, 19 juga begitu, kemudian juga menang di dalam negeri. Tapi kali ini betul-betul jungkir balik. Dari pola yang sama sekali 180 derajat berbeda ini saja kita sudah melihat, oh ternyata kalau yang nggak dapat sentuhan bansos itu memang murni hasilnya begitu. Tapi kalau yang dapat sentuhan bansos, saya selalu katakan begini, yang namanya anggaran 492 triliun, monyet aja dibekalin, itu jadi presiden. Apalagi manusia begitu. Jadi kira-kira kalau seandainya dalam suatu sistem dipasang suatu algoritma sehingga pengisian data itu apabila salah, emang sengaja mungkin disalahkan ya, dan kemudian bisa berpindah-pindah ke tempat lain, apakah itu bisa seperti itu? Sangat bisa. Oke. Dan tadi melanjutkan di pemilu 2024.kpu Ya. itu saya ada sejauh ini keyakinan, Ya. disitulah algoritma itu diletakkan, Oh, iya. bukan di Sirekapnya, Ya. tapi di pemilu itu. Terima input dari Sirekap, masuk ke algoritma ini. Ini jelas algoritma, sifatnya otomasi, sifatnya nanti menggunakan probabilitas tadi, sehingga bagaimanapun yang penting suaranya nanti ujung-ujungnya 50 sekian persen. Kemudian yang lain sekian persen, yang lain sekian persen. Itu nanti tinggal dipindah kolamnya mau di TPS mana, di wilayah mana. Memang itu betul, simulasi itu saya yakini proyeksinya seperti itu. Ya, saya sempat membuat itu juga. Betul. Yang saya setengah jalan membuat, ternyata sudah ada yang membuat, tidak saya lanjutkan. Karena dalam benak saya memang seperti itulah cara bermainnya, cara memanipulasinya. Jadi berapapun yang masuk nanti terus input itu pasti akan terus seperti itu. Yang berubah hanya angka digit total data masuk, persentase akan tetap seperti itu. Hanya wilayahnya berbeda-beda saja, dan diatur saya yakin minimal di 20 provinsi sesuai syarat tadi itu. Itu semua masuk itu. 50% provinsi plus 1 jadi 20 karena kita kan 38 jumlah provinsinya. Jadi itu semua masuk algoritma. Iya. Jadi itu kita sampaikan bacaan saya minimal itu sifatnya algoritmik, by design, by intention, dijalankan, ya kita tinggal menunggu. Kalau backdoor saya yakin pasti disiapkan. Ya. Dalam logika yang disampaikan oleh Mas Ridho ini tentunya bukan sekedar kira-kira ya, tapi melihat fakta-fakta ya.
Ya. Fakta-fakta dari hasil penghitungan yang kemudian nilainya menjadi banyak masalah tadi ya. Dan kemudian menghubungkan dengan kemungkinan reasoning secara teknikal yang mungkin apa. Dan ini yang kita sampaikan yang paling mungkin. Jadi ini tidak terus membuat cerita dongeng. Atau sekarang saya balik deh. Kalau Mas Rido saya minta untuk berupaya menjelaskan bahwa ini ketidaksengajaan atau kesalahan sistemnya. Mungkin nggak itu? Pemrograman itu, baris program itu case sensitif. Huruf besar, huruf kecil bisa jadi variabel yang lain. S kecil dan S besar itu variabel yang lain dikenali oleh komputer. Kalau yang ini sifatnya menambah, tidak mungkin ketidaksengajaan. Baris-baris program artinya case sensitif. Kalau ini sudah algoritmik, dia desain gitu loh. Beberapa baris, entah mungkin beberapa modul, ya memang inputnya ini, outputnya adalah menambahkan. Ya, karena kan ada yang orang awam nih, kalau bicara kan kadang nggak pakai keilmuan ini. Dibilang namanya manusia, pasti kalau membuat ada kesalahan dong, kan gitu. Apalagi robot buatan manusia gitu. Gimana? Saya kan awam juga, nggak mungkin begitu. Menurut saya kesengajaan. Kesengajaan. Jadi, kenapa saya pakai berangkat dari case sensitif? Artinya komputer itu baris pemrograman yang dibaca oleh komputer itu salah huruf besar kecil, masih huruf yang sama saja, itu salah. S kecil dan S besar itu kalau umpamanya kita simpan variabel dalam S kecil, kita panggil S besar, tidak terpanggil, tidak akan muncul hasilnya. Ini huruf yang sama, karakter yang sama. Apalagi kalau hasil yang sampai seperti itu, yang itu pasti ada baris-baris, tidak hanya sebuah kekhilafan, rasanya jauh, sulit menjelaskan kalau itu. Kalau betul seperti ini skandal besar ini Pak Bebe. Bukan hanya itu, bukan skandal besar Mas. Apa itu? Sangat besar. Waduh, ngeri betul. Dan ini Pak Bebe, saya melihatnya dari dua perspektif nih. Perspektif yang pertama, skandal dalam penghitungan ini menjadi kejahatan serius. Yang kedua adalah tentu membuat sistem kan ada anggaran negara yang masuk. Dan tujuannya untuk membuat penghitungan yang benar, membuat memudahkan masyarakat. Tentunya karena anggaran itu anggaran negara tentu dari masyarakat kan. Ketika tidak dilakukan itu korupsi juga itu. Korupsi di KPU kalau ada praktek-praktek itu tentunya mesti diperiksa lebih dalam lagi. Pak BW gimana memberikan tanggapan itu? Ada 3 level korupsi nih Mas kalau menurut saya. Korupsi yang pertama kalau Mas Novel itu adalah ngomong soal pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa itu biasanya kontraknya kan gini. Anda bikin ini vendor dengan tujuan yang ini, sistem kayak gini, kayak gini, kayak gini. Maka kemudian dikeluarkan dana. Jika kemudian sistem ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, maka kemudian diberikan dana juga ke sini, itu berarti uangnya adalah korupsi. Dan korupsi ini Mas Rido, karena tidak sistem yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan, maka terjadi total loss. Total loss itu artinya barang ini nggak ada gunanya. Atau barang ini dibikin tapi dengan cacat yang permanen yang didesain sedari awal yang tidak sesuai dengan maksud pembuatan kontrak. Apalagi dengan sengaja. Itu bagian pertama itu Mas. Nah, bagian kedua saya mengaitkan itu dengan political corruption Mas. Karena ini bukan sekedar pengadaan barang dan jasa biasa Mas. Ini untuk proses demokratisasi. Nah, dalam demokratisasi itu pemilihan umum adalah salah satu instrumen utamanya. Betul. Dan kalau instrumen utama pemilihan umum untuk mencari pimpinan dan kemudian sistem ini didesain affiliated dan kepentingan kekuasaan atas pimpinan tertentu, that is political corruption. Jadi ini bukan sekedar korupsi biasa. Saya mau memberi konteks political corruption-nya itu ada di situ. Terus yang ketiga, ini merusak sistem demokrasi, Mas. Ini yang disebut dengan democratic corruption-nya itu di situ. Karena apa? Ini bukan sekedar sistem dan kemudian affiliated dengan kekuasaan dan orang yang dimenangkan. Dampaknya itu merugikan proses demokrasi. Jadi ini democratic corruption juga, bukan hanya sekedar political corruption. Karena apa? Orang akhirnya memilih pimpinan yang tak pantas untuk dipilih. Setuju nggak Mas? Setuju, betul itu. Salaman dulu kita.